Gimana Bang Gundo, seyakin apa City bisa menggoyahkan pertahanan Liverpool untuk laga di akhir pekan ini? City dikenal tangguh meski bermain tandang, tapi Liverpool juga punya rekor yang bagus gitu di kandang. Untuk laga kali ini di tengah badai cedera yang dimiliki oleh City, seberapa optimistis Liverpool bisa menyerangkan banyak gol ke gawang City? Kita bahas sedikit AFF yuk. Iya, 9 Desember besok. Ada berita apa yang terbaru yang bisa di-share ke Detikers? Terbaru hari Minggu jam 11 malam ya. Yes. Dan kita akan ngobrolin itu bareng sama Afif Farhan tentunya dari Detik Sport. Yang akan juga mengunceni pertandingan. Mengunceni. Jadi kuncen. Kenapa jadi ada? Juga ya? Menguncen. Iya, Gue mengunceni. dengarnya tadi memunceni. Iya, Kok gua ada juga Jerman? mengunceni. Kok ada Mengunceni. Bundesliga? Jadi geser sedikit. Mengunceni. Di mana sih pertandingannya nanti? Di TV. Betul. Lah, Di kota kelahirannya Afif. Oh. Tempat lahirnya The Beatles. Oh, Purworejo. Bukan. No, Belambangan. Seragen. Di Liverpool. Di Anfield. Di Anfield ya. Dan gak sama Afif doang, kita juga nanti akan ngobrol bareng sama Yudo dan juga Bang Gundo, perwakilan dari teman-teman dari supporternya Liverpool dan juga City. Tapi kita sebelum bergabung sama teman-teman supporter, kita ke Afif dulu. Apa nih? yang membuat Liverpool begitu panas pertandingannya dan patut untuk diperbincang. Wow. Kayak robot gini, Bagus. gue kebanyakan Bagus. kegerakannya kebanyakan ya, too much ya. Betul. Kenapa kita harus nonton pertandingan ini, Pak? Karena ini bisa dibilang sebagai dalam tanda kutip final Liga Inggris. Hmm. Kenapa kok final? Karena sekarang ini Liverpool lagi di puncak klasemen, itu unggul 8 poin dari City. City tempat kedua kan. Dan kalau nanti misalnya Liverpool menang, berarti itu gapnya di 11 poin. Dan dalam sejarah Liga Inggris cuman ada 2 tim yang pernah menang jadi kampiun dengan selisih gap sejauh itu gitu loh. Dan sekarang kan bisa dibilang memang Liverpool lagi kuat-kuatnya nih. Dia kedinginan di 2 puncak kan. Puncak Liga Inggris sama puncak Liga Champion. Jadi ya dan City juga lagi carut-marut banget begitu loh. Maksudnya mereka 6 pertandingan gak pernah menang. 5 diantaranya kalah beruntun. Terus kemarin seri lawan Feyenoord udah unggul 3-0 disamain 3-3 begitu kan. Jadi ya memang nanti patut dinanti sih. Apalagi dalam head to head 2 tim ini juga cukup seimbang gitu. 6 pertemuan terakhir itu Liverpool menang 2 kali, seri 2 kali, dan juga City menang 2 kali begitu loh. Tapi apakah sebetulnya juga City itu lagi di atas awan gitu setelah kemarin menjadi juara bertahan Premier League dalam 4 tahun terakhir? Nah itu kadang gini Zah. Kadang orang tuh suka keren. Bagus. Gak ada loh itu betulnya. Bagus. Di atas awan. Di atas Lagunya awan, Niji iya. tuh. Di atas awan. Temen tahun Iya 5 cm soundtrack. Oh itu Niji nyanyi. Iya. Di atas awan. Wan aku melihat. Oh iya benar. Itu kayaknya Peter Pan. Iya. Jadul. Kita menentang impian. Gitu. Oh iya. Di atas awan kan judulnya. Oh itu Niji. Hah? Iya. Benar. Boleh gak kita balik lagi ke Liverpool City? Tadi pertanyaannya apa soal di atas awan City? Iya. City lagi di atas Iya awan karena setelah memang kemarin. bisa dibilang City 4 kali menang beruntun Liga Inggris. Itu jadi rekor baru di Premier League juga ya kan, ngalahin rekornya Sir Alex yang 3 kali juara beruntun begitu. Dan memang ya mungkin namanya manusia bisa bosen kali ya. Bisa yang ya udah menang terus mau ngapain lagi tuh, kayak nggak ada tantangannya lagi begitu loh. Walaupun memang di 4 musim beruntun yang mereka juara itu mereka sempat ketinggalan sama Arsenal juga, mereka pernah dipepet sama Liverpool juga. Tapi mereka masih bisa konsistensi, dan sekarang ya pertanyaannya bisa nggak nih di musim kelima ini City kembali mempertahankan, atau memang ya lawan-lawannya juga makin panas begitu. Liverpool makin panas, Chelsea juga lagi oke naik ke papan atas begitu kan, Brighton juga lagi oke di papan atas begitu. Atau sebetulnya mungkin bukan penurunan kualitasnya, tapi performanya yang turun tuh karena emang strateginya tuh udah kebaca sama Bisa lawan. jadi Ya kan? karena mereka mainnya sering. karena mereka mainnya apa? Sering. Yang lain kan juga sering, tak? Lebih kecape sih kalau itu ya. Mungkin ya dalam artian sekarang City pun ya kita tahu Rodri cedera ACL dan dia musimnya udah habis gitu kan. Terus juga Ruben Dias juga kemarin juga cedera. Ya memang kehilangan Rodri itu sangat amat berpengaruh begitu kan di lini tengahnya City. Kemarin City sempat ditinggal sama KDB Kevin De Bruyne ya kan. Walaupun ya Siapa ya Kevin si Timun Laut? Hah? Siapanya Kevin? Kevin Sanjaya. Kevin Timun Laut tahu nggak? Kevin Itu si yang Timun di Laut. SpongeBob. Oh, yang ikan itu ya.
Timun laut. Pak. Kan udah bilang timun laut. Dia tetap. Gimana. Ya itu apa? Ya bisa dibilang ya tanpa KDB masih ada Phil Foden gitu, masih ada Bernardo Silva yang jadi jenderal di tengah. Sekarang juga Ilkay Gundogan juga udah balik begitu kan. Tapi memang kalau Rodri yang cedera ini kayaknya nggak tergantikan sih. Rodri sebagai ya bener-bener pengatur ya gelandang nomor 6 begitu kan, dia tembok pertama pertahanan, dia juga bisa menyuplai bola ke depan. Ya tanpa Rodri ya no Rodri no party jadi ya. Wow. So rhyming. Kalau kita lihat di klasemen saat ini kan City itu berada di posisi kedua dan Liverpool posisi pertama dan perbedaan poinnya cukup jauh 8 poin. Dengan catatan City itu dalam 5 laga terakhir kalah lagi. Sementara Liverpool menang. Nah itu. Bisa diprediksi dengan mudah nggak sih pertandingan ini pasti akan dimenangkan Liverpool? Kalaupun tidak seperti itu, apa yang yang bisa bikin Liverpool terjungkal, Pak Afif? Ya sebenarnya patut dinanti bagaimana kejutan Pep Guardiola ya. Pep kemarin pas diimbangi Feyenoord itu sampai nyakar mukanya sendiri kan, sampai ada bekas luka kayak gitu kan. Kesel banget gitu. Dan nanti ya sebenarnya City ketika Pep ditanya mau ubah filosofi, dia bilang ubah filosofi apa? Kita udah menang kok 4 musim beruntun begitu kan. Ya patut dinanti adalah bagaimana racikan ya pengganti Rodri ini benar-benar kayak Kovacic juga lagi cedera kalau nggak salah. Jadi memang tengahnya itu bingung banget. Coba kita sapa dulu deh Bang Gundo ya dari City ya, fans City yang juga sudah bergabung bersama dengan kita. Bang Gundo. Bang Gundo aka Bang Hussein. Selamat sore Bang Gundo. Sore juga, terima kasih udah diundang di acara sore. Sama-sama, terima kasih sudah meluangkan waktu juga. Ini Bang Gundo pastinya dalam posisi underdog sekarang ya, karena posisi kedua dan punya menghadapi sebuah klub yang saat ini juga punya rekor kandang yang baik ya, Viv ya. Gimana Bang Gundo? Seyakin apa City bisa menggoyahkan pertahanan Liverpool untuk laga di akhir pekan ini? Ya 6 pertandingan yang sangat sulit, tidak pernah dialami oleh Guardiola sepanjang karirnya. Ini sih bukan soal taktik, tapi kalau saya rasa ini soal mental, soal rasa lapar pemain karena 6-7 musim itu juara. Jadi untuk pertandingan Liverpool udah bukan masalah taktik, gimana caranya Pep melaparkan para pemainnya haus lagi, dahaga lagi untuk memenangkan pertandingan. Karena big match itu bukan soal form, tapi soal of the day aja, form of the day. Gimana para pemain ketika masuk lapangan siap atau tidak? Ya, biasanya spirit dari laga bergengsi yang dibawa yang membuat para pemain tuh lebih ke itu kekuatannya ya, Bang Gundo ya, bukan daripada let's say bicara mungkin fakta teknis di lapangan, misalnya kayak komposisi pemain, kedalaman squad segala macam. Tapi dari Bang Gundo melihat tadi lebih berpengaruh daripada spiritnya pemain gitu, Bang Gundo. Karena kita tahu jarak 8 poin itu jarak yang lumayan, dan ini kan dipangkas gitu ya. Dan lawan Liverpool 6 tahun terakhir kita imbang, benar-benar seru banget, dan banyak kan match yang seri gitu loh. Artinya ini banget selalu Guardiola dan Jurgen Klopp itu mempermainkan pertandingan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi musim Arne tentu saja berbeda. Dia ternyata bisa meneruskan estafet dari Klopp. Dan ini sangat-sangat interesting. Apa yang akan dilakukan Arne, sebaliknya Guardiola akan bermain seperti apa. Tapi Bang Gundo, beberapa laga terakhir ini kan bisa dibilang Gvardiol nih sering banget lakukan kesalahan nih Bang. Apakah memang, apalagi kemarin lawan Feyenoord itu kan kelihatan banget tuh kayak miskomunikasinya. Apakah memang lini belakang jadi perhatian banget tanpa ada sosok se-karismatik Ruben Dias? Setuju, karena for backline City itu termasuk kiper lagi jelek 6 pertandingan terakhir. Terbukti City masih bisa cetak peluang, masih bisa cetak gol, masih bisa create chance, tapi problemnya lini belakang yang nggak solid. Terutama sebenarnya titiknya itu ada di Walker. Walker dari musim lalu itu udah decline banget. Musim ini semenjak cedera juga, dia tetap dipasang. Terus gua rasa Pep Guardiola harus memainkan 3 back. Kenapa? Karena Liverpool punya pemain tengah yang sangat-sangat kuat sekarang. Curtis Jones, McAllister, Gravenberch. Karena tidak ada Rodri, jadi harus menguatkan lini tengah dengan cara memajukan John Stones berduet dengan Ilkay Gundogan, sehingga akan ada area duel antara para pemain Liverpool dan City.
Kita tahu Salah dan Diaz itu kalau soal di winger luar biasa. Makanya cara menutupinya adalah dengan numpuk di tengah semua. Oke, kita bisa tangkap semangat dari teman-teman dari Manchester City gitu ya untuk bisa memenangkan laga ini karena krusial sekali. 3 pertandingan terakhir tuh udah kalah terus soalnya. Jadi ini akan jadi laga yang sangat seru tuh. Sampai ngelap keringat juga pada. Kayaknya ini berat Udah panas sekali, duluan berat ya. bebanku. Lumayan ya. Sekalian kita ngobrol sama Mas Yudo ya dari Big Reds Indo juga yang akan join barengan sama kita. Kita coba counter lagi apa yang tadi disampaikan sama Bang Gundo. Kira-kira sepakat nggak? Halo Bang Yudo, sore. Halo, selamat sore. Selamat sore Mas Yudo. Mas Yudo, tadi Ya. Dari City tampil atau yakin dengan sangat optimistis bahwa kalau misalnya pemain bisa dibalikan gitu ya spiritnya untuk bisa mengubah laga yang cukup impossible mungkin misinya untuk City. Gimana kalau dari Liverpool apa yang menjadi kekuatan untuk akhir pekan ini di tengah banyaknya rekor-rekor yang juga diciptakan sejauh ini Bang Mas Yudo? Ya, untuk LFC sebenarnya yang bisa dijadikan kekuatan adalah optimisme ya. Dengan segala macam tren yang terjadi, bahwa Om Arne Slot ini sedang melakukan banyak eksperimen sehingga membuahkan banyak hasil. Artinya dengan menang lawan Real Madrid kemarin itu udah menjadi sebuah hal yang bikin boosting ya. City bisa lah, Madridnya kalah gitu kan. Gambarannya begitu. Ya. Ya menurut saya itu sih yang lagi bangun di latihan mereka kemarin gitu ya, mungkin ya secara motivasi gitu. Ini Mas Yudo kayaknya pakai jaket kedinginan di 2 puncak ya. Pakai jaket. Tadi saya mau ngomong pas opening cuman gak enak kan, tapi diomongin ya udahlah. Iya ya. Ini juga kan trennya Liverpool juga bagus banget gitu dalam rekor kandang juga ini dalam konteks melawan City. Iya. City itu sebaliknya, rekornya jelek begitu di bermain City dikenal tangguh meski bermain tandang tapi Liverpool juga punya rekor yang bagus gitu di kandang. Untuk laga kali ini di tengah badai cedera yang dimiliki oleh City, seberapa optimistis Liverpool bisa menyerangkan banyak gol ke gawang City? Ya sebenarnya pemain kuncinya sama-sama cedera ya. Di LFC Alisson juga belum bisa main full. Terus Tsimikas yang lagi on fire juga kemarin terpaksa nggak bisa main karena nggak fit. Akhirnya Robo ngasih penalti ke Real Madrid. Terus banyak juga pemain-pemain yang belum fit ya kayak Jota. LFC juga sebenarnya lagi badai cedera, cuman entah kenapa nggak separah tahun lalu gitu loh. Ya, padahal secara komposisi pemain kan sama aja nih, nggak ada yang baru ya. Yang baru juga cedera kan sebenarnya si Fede gitu. Jadi dengan sama-sama cedera menurut saya ini cukup fair sih. Artinya meskipun mungkin ada aja netizen yang ngomong, oh itu City banyak yang cedera tuh pemain utamanya. Kayak kemarin kan Real Madrid kan banyak yang ngomong gitu. Ya. Coba kalau Vinicius main, ya mungkin nggak bakal menang 2-0. Ya belum tentu gitu. Tergantung ini komposisi yang dimainin sama Arne sebenarnya. Sepertinya Mas Yuda mau langsung disclaimer duluan di depan ya. Nanti kalau misalnya gue menang, jangan salah-salahin karena tim lawan gue banyak yang cedera ya. Betul. Tapi Mas Yudo melihat permainan Arne Slot sekarang berbedanya apa sih dengan Jurgen Klopp gitu? Walaupun beberapa pemain Liverpool bilang kita tuh mainnya lebih elegan begitu. Setuju nggak atau punya pandangan lain? Kalau bilang lebih elegan sih bener ya. Kalau saya sih lebih ngeliatnya lebih bebas gitu. Jadi kalau sama Klopp itu kan udah pasti nyerang dari samping tuh ya. Kalau nggak tren Robo yang maju ke depan gitu, terus oper ke tengah gitu ya, disundul sama Firmino atau Mane gitu, atau Salah yang nusuk dari samping gitu. Nah kalau sekarang lebih bebas ya, Szoboszlai kadang maju, Maka kadang maju gitu ya, tren makin enjoy main agak ke tengah gitu. Menurut saya Arne ini istilahnya mencoba menyempurnakan formula yang Klopp sudah buat ya, yang Jurgen udah buat, dan dia ngeliat dulu nih, ini kalau misalnya cocok, mungkin nanti di winter transfer juga nggak terlalu butuh pemain baru gitu, karena kan toh yang ngerjain juga Edward ya, bukan Arne. Gitu sih, lebih bebas aja sih kalau saya ngelihatnya. Oke. Mau balik lagi ke Bang Gundo tadi, kalau Afif tadi bilang
Rodri itu sangat berpengaruh terhadap Iya. penampilan. No Rodri, no party. Ya, absennya Rodri musim ini tuh sangat berpengaruh pada penampilan City. Sekarang tuh City ngandelin siapa untuk menggantikan posisi Rodri? Sejauh ini kan masih bongkar pasang ya, awalnya Iya. Kovacic beberapa match masih lumayan bisa, tapi kan dia cedera juga. Nah, kalau harapan saya itu John Stones ada di posisi itu. Karena dia punya areal duel yang bagus, punya defense yang bagus, punya kontrol yang bagus, punya passing yang bagus, dan terbukti di musim treble City waktu dia duel sama Rodri di DM itu luar biasa banget, mengubah jalannya Liga Primer yang dimana awalnya tertinggal 11 poin dari Arsenal, terus jadi bisa menyusul hingga menjadi juara gitu. Jadi Guardiola harus melakukan hal itu lagi dengan tandem Ilkay Gundogan. Jadi Gundogan itu bisa maju dengan bebas. Kalau misalnya dia sendiri kayak kemarin-kemarin itu tengahnya bolong. Jadi ya sebenarnya bukan alasan juga ya. Kalau dari kita sih ya udah pasti terjadi pemain cedera gitu, mau semusim mau 2 musim, tapi gimana backupnya, gimana cara Guardiola mengatasi ini. Dan Arne Slot tadi saya baca dia melayangkan pujian ke Pep Guardiola bahwa situasi seperti ini dia yakin Guardiola akan men-solve problemnya karena dia orang yang sangat-sangat luar biasa. Jadi tinggal tunggu waktu aja, timing, dan saya juga masih yakin City akan di title race musim ini. Kapan sih Mas ininya berita terakhirnya untuk Rodri bisa comeback lagi? To be exact? Ya kalau pahitnya sih akhir musim ya, cuman kemarin dia sempat beberapa kali wawancara, dia optimis mungkin di bulan Februari, Maret, April dia bisa comeback. Dia bilang gitu. Cukup sulit ya buat City ya. Sulit lah, anggap gak ada lah. Untuk ACL semua yang udah ada tuh pasti waktunya terlalu lama lah 1 musim full. Baik. Oke, guys, nggak lengkap kalau misalnya kita nggak nanya prediksi skor sama kalian untuk laga ini. Kira-kira berapa nih dengan tabungan masing-masing, tabungan confidence dari masing-masing klub? Berapa prediksi skor dari masing-masing, dari Big Reds berapa, dari Mas Gunto berapa? Coba barengan deh. Dalam hitungan ke-236. Waduh. Lama dong. 3, 2, 1, berapa? 3-0. Waduh. Kan jadi gak kedengeran kan? Ide banget sih. 3-0 City berapa Mas Gundo? Imbang. Ini imbang, pertandingan imbang. Wah, kok imbang? Imbangnya berapa Mas Gundo? 2 sama. Wah, Oke. Mas Yudo, apakah realistis City mengincar imbang? Realistis dong. Karena kan banyak lagi ya optimisme dari laga midweek kemarin ya. Menurut saya possible lah. Ini kayaknya sombong nih Liverpool nih. Tadi 3-0 dia bilang. Iya. Sekarang realistis aja 2 sama. Jadi yang mana? Poin ceritanya nih. Mau berbagi poin. Enggak dong, tetap menang dong. Tetap menang. Berapa tadi skornya dari Big Reds? Kalau ini sih kalau ini apa namanya prediksi ya 3-0 lah. 3-0 ya tanpa balas loh. Siapa nih yang kira-kira bakalan cetak gol duluan? Yang duluan kayaknya sih kalau yang lagi bagus ya Gakpo. Di menit ke berapa? Lo mau ikutan ini ya, bet ya? Enggak, aku kepo.com aja, penasaran. Berarti kalau Gakpo lagi bagus, Luis Diaz bisa lah dijual ke Barcelona ya? Tergantung ya. Tergantung harganya berapa, iya. Pak. Tergantung, iya. Kesempatan. Iya, mau salah juga belum diperpanjang tuh kontraknya tuh, Mas. Iya, kalau mau salah sih kayaknya sih sebenarnya kalau saya tim yang mendukung Mo Salah keluar dari LFC, tapi kalau di awal musim. Ya, kalau di tengah musim kayak gini agak berabe kalau dia tiba-tiba keluar nih. Masih akan ada sampai akhir musim kan tapi iya, kan. Kontraknya 2025 sih. Iya. Ya, kalau LFC nggak mau lepas gratis kan mau nggak mau dijual di Januari kan. Betul. Kalau City sampai digasak 3 gol tanpa balas sama Liverpool, Pep Guardiola kira-kira responsnya kayak gimana lagi ya? Kemarin aja udah sampai ngelukain diri. Kemarin sampai nyakar diri sendiri tuh. Iya. Takutnya nyakar orang. Wow. Gimana Bang Gundo? Kira-kira respons Pep akan seperti apa kalau misalnya sampai kalah lagi, atau respons pemilik klub sekalipun? Syekh Mansur. Kalau pemilik klub sih nggak bakalan yang bukan Guardiola kalah lagi juga, karena dia udah memberikan segalanya untuk City di 7-8 tahun, semua achieve 3 champion, treble, 4 kali Premier League, 2 kali nge-comeback Liverpool dengan 1 poin, lawan Aston Villa dengan Gerrard dan Coutinho-nya, itu ada sebuah hal yang nggak bisa dilupakan. Tapi kalau misalnya emang kalah, ya berarti bakal ada evaluasi soal pemain sih.
Dan di Januari pasti ada sedikit perombakan. Gitu. Yeah, still one of the best coach in Premier League ya, Guardiola. Best coach ever. Alright. Guardiola. Oke, berarti nggak pep out kalau gitu ya? Nggak pep out. Kayaknya gimana Mas Gundo? Itu bukan MU. Ya. Tentu. Iya. Takut ketukar ya kayaknya ya. Sorry Mas, kita ngomongin tim papan tengah sih di sini ya. Iya, kita ngomongin yang atas saja Mas. Yang nggak harus di scroll. Waduh. yang nggak harus, yang bisa langsung kelihatan satu screen ya. Iya, harus benar. ke bawah lagi. Tapi Mas Gundo kalau misalnya Pep mungkin ya Pep oke baru perpanjang kontrak gitu. Tapi misalnya kalau Pep cabut, kira-kira siapa sih pengganti yang tepat untuk City gitu? Ini kita berangan-angan aja kan, karena memang Pep udah dapat semuanya begitu. Dan bisa dibilang ya kalau Pep cabut, ya ini bakal eranya mulai dari nol lagi nih. Tapi ada 2 pelatih sih yang di kepala saya top of mind ya. Yang pertama Mikel Arteta, itu profile yang sangat-sangat mix dengan Manchester City karena jadi asisten, melihat progresnya dengan Arsenal itu bisa diimplementasikan ke City. Second option adalah Xabi Alonso karena punya gaya permainan sama, tapi sedikit punya variasi gitu. Dan lebih mudah diambil dari Leverkusen daripada Arteta dari Arsenal. Sebenarnya dari sisi itu ya. Karena jujur aja untuk pelatih yang available yang top itu sekarang nggak ada gitu loh. Yang seperti Pep mungkin ya, seperti Klopp, seperti Xabi, Arteta tuh nggak ada. Jadi dua pelatih ini yang saya rasa sangat masuk dengan profil Manchester City. Apa Mas Yudo rela lihat Xabi Alonso ngelatih City Mas? Ya nggak apa-apa juga sih, itu pilihan dia kan. Kemarin lawan Leverkusen juga biasa-biasa aja, kalah-kalah juga kan. Waduh, makin sombong emang. Soalnya di kantor gitu juga, fans Liverpool tuh kayak ya. Emang. Kabar sehat gitu ya. Emang di mana aja senyum-senyum kan raktir gitu. Karena gini Bang, jarang-jarang kita dapat momen kayak gini Bang. Iya sih. Nikmati momennya ya Mas Yudo. Tapi guys, boleh nggak satu pertanyaan lagi terakhir sebelum kita closing? Ini memang laga masih masuk ke laga ke-13 gitu ya. Masih ada sekitar berapa lagi? 20-an something ya. Masih banyak banget laga yang harus dilakoni gitu. Tapi seberapa optimistis sampai akhir musim Liverpool sendiri untuk bisa mempertahankan posisi pole position di klasemen, dan untuk City sendiri juga seberapa optimistis masih bisa ngejar Liverpool di tengah rekornya yang kalau misalnya dibandingin ini sama top Liga Eropa lainnya, kayaknya Liga Inggris yang jaraknya paling jauh iya. dari antara posisi 1 dan 2. Coba dari Mas Gundo dulu deh. Saya tetap masih yakin Manchester City ada di title race karena 2 musim lalu kita pernah tertinggal 11 poin dari Arsenal dan at the end kita juara. Pep tahu gimana cara memasukkan gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 pada pemain. Itu biasanya di Januari dan Februari. Terbukti musim lalu yang Liverpool sama Arsenal di atas, Pep itu dari bulan Februari kalau nggak salah, dia nggak kalah. Dia win streak 15-16 pertandingan. Jadi dia sangat memahami sistem liga itu sebagai maraton. Gitu. Saya masih yakin dari sisi itu. Tapi kalau misalnya dari sisi sekarang dan dengan pemain yang ada, mungkin nggak bisa di-compare seperti musim lalu. Cuman keyakinan saya tetap Pep Guardiola akan ada keres. Ujungnya menang atau enggak, itu urusan belakangan. Oke, mantap. Menarik. Mas Yudo? Ya, kalau saya kayaknya 60% ya untuk bisa juara Premier League nih. Karena kalau dari lihat berkaca dari masa-masa sebelumnya kan kalahnya justru di Boxing Day. Ya, apalagi sekarang kompetisi makin padat, Champions League makin banyak gamenya. Ini dari selesai international break kemarin aja nih sampai nanti tahun baru itu nggak ada liburnya tuh pemain. Jadi kalau misalkan nggak ada rotasi, kalau semisal let's say makin banyak yang cedera, ya maka sulit sih untuk ngejaga posisi 1. Apalagi City kayak tadi Mas Gundo bilang tuh bisa mengejar gitu ya. Alright. Berapa banyak sih yang tim EPL yang main di Club World Championship 2025? Itu masih nanti sih Pak. Cuman nanti emang Desember nih satu tim Liga Inggris itu bisa main 8-9 kali sih. Wow. Buat Desember ini. Selalu ya Liga Inggris paling Boxing padat Day, ya. dan juga itu emang padat banget ya. Pialanya banyak banget. Berarti harus pintar-pintar mengatur strateginya ya. Mengatur keuangan juga sih. Waduh. Belanja nanti Januari. Iya. Ya tapi kan banyak dong yang masuk, makin banyak lapangan yang dicoba, dijajal.
Makin banyak juga yang masuk juga dong. Anyway, terima harusnya kasih ya. banyak Mas Yudo, Bang Gundo Masih untuk Yes, Bang terima waktu yang kasih. sudah diluangkan. Selamat bertugas kembali guys, apapun yang sedang dikerjakan. Semoga nanti laganya seru ya guys, siapapun yang menang. Yang penting sportif dan bisa memberikan tontonan terbaik buat para supporter. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Thank you. Seru. Kita bahas dikit AFF yuk. Iya, 9 Desember besok. Ada Very berita soon. apa yang terbaru yang bisa di-share ke Detik? Terbaru timnas lagi TC, lagi pemusatan latihan di Bali. Nanti Udah kalau mulai. udah mulai nanti lawan Bali United kabarnya untuk uji coba doang. Mhm. Terus kemudian pemain-pemainnya udah dua semua. Yang pemain Senior? pemain keturunan tuh ada Hapner sama Ivar Jenner. Loh. Ya memang, tapi kalau kita lihat kita nih kalau nggak salah tim paling muda ntar di antara Rata-rata peserta usianya lainnya. maksudnya? Hah? Rata-rata Rata usia tim kita ini? 20-an tahun Oh, kalau nggak gitu. salah. Itu menurun, tahun lalu tuh kita 23 tahun, rata-rata tahun ini kalau nggak salah 20-an tahun. Paling muda di AFF ini ribet ya. Di AFF mah AFF. Di AB. Iya. Mas Agak AFF. lamain Pak. Sementara itu tim-tim lain gitu kan, Thailand, Vietnam, Malaysia itu menurunkan banyak pemain senior. Rata-rata Ah. usianya 25 sampai 28. Iya. Ya, Ini membuktikan kalau Indonesia tuh levelnya udah nggak di Asia Tenggara lagi ya. info pindah benua dong. Wah. Ya, Mau pindah kemana lo Australia, Pindah. Oceania? Eropa kalau kata di Twitter. Jauh ya. Iya. Mau langsung Info lawan pindah tadi. benua, Ya enggak sih dong, maksudnya Pak Erick Thohir kan dengan tegas bilang kalau AFF ini sebagai ajang regenerasi gitu kan. Kalau dulu kita kan wah nih kita juara AFF segala macam gitu, tapi sekarang ya karena AFF juga nggak masuk agendanya FIFA begitu kan, dan memang ya nggak masuk agenda FIFA, dan ya udah kita Nggak buat matching ajang juga iya. ya sama jadwal pemain yang Nah itu dia, senior akhirnya gitu. udah yang main yang muda-muda U22 yang diturunin. Lebih ke mungkin ajang untuk latihan lah ya teman-teman. Wah, nih, dibalikin Wah, lagi sama dia. Iya sama dia meremehkan Dikmala ya apa gimana? Enggak, maksudnya kan ya udah. Iya kan, untuk regenerasi sih, untuk kita kan nanti ada SEA Games juga 2025 ada SEA Games. Jadi ya emang sekarang nih yang dipilih yang muda-muda ya, ntar biar STY itu pelatih Sintayong juga ngelihat nih siapa-siapa yang punya Potential. prospek buat masuk ke tim utama, Iya sih, timnas iya. senior Iya begitu. sih. Bukan bermaksud meremehkan Enggak ada remeh. ajang Enggak ini ada. ya. Oh. Kita mau semuanya itu ditampilkan dengan optimal, hasilnya juga yang maksimal gitu. Berhubung aja tadi para pemain di timnas senior tuh keturunannya banyak yang laganya di Eropa. Iya, dan masih Jadi bermain. Jadi bentrok nggak dilepas. jadwalnya, benar. Itu sih, Pak. Ranking FIFA naik 125. 125, kita naik 5 peringkat dari 130. Masih ada 25 poin lagi menuju ke target 100 besar. Yes. Kira-kira kapan itu bisa? Kalau ranking FIFA kan dia tergantung FIFA Matchday ya. Kalau Ya. AFF nih setahu gua nggak Nggak masuk dihitung, nggak hitungan. masuk. Tapi nanti kita sampai Juni tuh masih sampai Juni itu terakhir ronde ketiga. Tapi kita libur, kita baru main tuh ntar Maret, April, Mei, Juni kalau nggak salah. Sisa ronde ketiga kualifikasi inilah. Tahun kita tuh berat-berat semua kan. Australia, Bahrain, Cina, Jepang ya. Kalau kita dapat poin maksimal begitu atau kita nggak kehilangan poin aja, bisa naik lagi peringkatnya sih. Kita tuh karena kenapa naik 5 peringkat, karena yang lawan Arab kemarin kita menang 2-0 kan. Arab Iya. itu peringkat 56 dunia loh. Kita 100-an dan kita bisa menang gitu. Iya. Jadi dengan laga timnas yang sedikit gitu yang under FIFA yang dilakoni agak susah juga ya anyway untuk kita bisa dapat koefisien lebih banyak Iya. gitu untuk bisa naik cepat. Dan itu tergantung juga tergantung tim lainnya gitu, kayak misalnya kan kalau Malaysia kayak kemarin tuh Thailand lawan Laos, mereka persahabatan tapi itu karena masuk agenda FIFA kan ada poinnya kan. Laos bisa nahan imbang, Laos tuh 150-an something lah, itu Laos harus dapat banyak poin. Jadi ada agenda persahabatan yang tidak di Iya. bawah FIFA, ada yang Iya itu di bawah kayak FIFA. kita dulu Argentina tuh kan FIFA Matchday. Itu FIFA Itu FIFA Matchday. Matchday, kita dihitung poinnya juga. Kita gitu. sering gak sih agenda di bawah FIFA gitu? Sering, untuk setiap- internasional untuk nasional. friendly. Kalau friendly ya belakangan ini baru mulai sering sih. Dan itu kita juga kan faktor U juga U-nya apa tuh? untuk bisa dapat laga. ya itu kan Friendly pasti itu. kalau friendly gitu, kalau kita datengin tim besar ya at Ah. least kita butuh sponsor ya untuk mereka Iya. datang ke sini segala macam begitu sih. Atau Iya. Pun sebaliknya kalau kita ke kandangnya mereka Iya juga. karena mereka, dan Pak Erik ya kalau terakhir sih PSSI bilang ya nextnya kita cobalah lawan Portugal, lawan Brazil gitu kan. Kalau nanti udah libur nih gitu. Waduh, agak Indonesia seru versus ya. Brazil. Seru. Ya gak apa-apa, jadinya challenging dan bikin semangat. Iya sih, Penonton iya sih. Dan yang bertanding Cuma juga kayak gitu. sampai sekarang tuh gue masih too good to be true, kayak membayangkan Indonesia versus Italia aja atau Portugal gitu misalnya, kayak wih ini nih kayak mimpi gitu. Ya kita Timnas lawan Argentina kemarin kan ya. juga
Argentina juga yang main ya walaupun Iya, tanpa iya. Messi kan, tapi tetap Argentina coy. Iya. Meskipun statusnya friendly ya Pak. Dia sounds friendly. Iya. Secara poin kurang friendly gitu ya untuk Iya. kita. Kalau kita sih nggak kehilangan, kalau kita lawan tim besar itu kita nggak kehilangan banyak poin. Tapi kalau kita menang kita justru banyak poin Ya. dapatnya. Oh. Kan FIFA memang ada iya. hitung-hitungannya gitulah poin-poinnya. Jadi banyakin aja kalau gitu international friendly di bawah FIFA yang lawan tim-tim receh gitu misalnya. Bisa kan? Itu receh poinnya dikit juga dong, Dok. Iya sih, tapi kan banyak. Tapi kalau kita kalah malahnya jadi turun juga. Friendly jadi boxing day ya. Dari Malah mana jadinya ngebet banget ranking ya. Seberapa prestisius sih ranking FIFA ini? Sebenarnya sih ini udah dari lama ya FIFA ya. Berpengaruhnya ke Iya, berpengaruhnya buat kebanggaan sih, Kebanggaan maksudnya aja ya. kebanggaan tim apa, dan ya itu bisa jadi bergen gitu kalau misalnya lu mau tanding sama gua nomor segini nih gitu. Oh gitu, bisa gitu Bisa juga. bisa seperti itulah gitu. Karena kan ya bukan kong kali kong sih, maksudnya ini kayak yaudah lawan gua gitu. Iya. Maksudnya ya mereka pasti juga ngincer menang begitu kan. Tapi kan ya itu tadi mereka ya pasti ada bayaran sponsor dan lain-lain juga Iya, gitu. iya, Dan iya, untuk iya. industri kan. Sebelah kan industri. Benar. Emiten-emiten itu yang Wah. mengawashi bagaimana Kira-kira PBV apa nih? dan apa? Kalau kita masuk ke Piala AFF juga, Nah, emiten apa yang kira-kira akan Kita harus lihat menguat? laba di kuartal ketiganya Wow. seperti apa kan. Apa nih? Pilus. Dengan prospektusnya seperti apa Pak? Emiten Prospektusnya pilus. yang Nah, itu gimana? dia karena persahabatan bagi pompong ya kan. Wow, kadang kepo, kadang rempong. Gitu guys. Terima kasih pokoknya buat Pak Afif yang selalu sabar memberikan ini ya knowledge buat kita ya. Iya, iya. Saya juga sabar di sini. Ya, pasti nggak bisa diem. Ya, gimana? Itu kan biar dinamis. Iya. Gitu ya. Ya. Thank you Pak Afif. Kayaknya nanti kita kayaknya juga masih akan ngobrol lagi ya menjelang AFF tanggal 9. Oh pasti. Kita di Netflix ada lagi. Ada live reaction juga. Ih Ada keren. reaction juga. Teman-teman Detik Sport karena kan kayak wah ada live reaction tapi kok nggak ada di Detik Sport sih? Iya. Iya, harus dong biar tahu gitu secara langsung gitu. Ada Live reaction info-info tuh yang biasa. Gimana kalau live sambil kerja, Pak? Gue nonton tapi sambil ngetik. Bisa. Pokoknya reaksi. emang Yang matanya kita bisa butuh tuh dibagi. Ya kan tuh gol wah gitu. Bisa. Boleh ya? Iya, paling kita pokoknya ngundang netizen komen Pak. Iya sih, Dan betul, makin betul. banyak komen, makin banyak viewers. Iya. Rekornya Langsung Iya. kerja 2 kali tapi ya nggak apa-apa sih. Gak apa-apa. apa-apa. Namanya juga kan Iya. Ya, kan kalau ini bayarannya. pengabdian. Kalau Oh iya, live reaction benar, itu benar, pengabdian. Itu Kan nggak ada gue memang. emang ngambil LPDP kan, jadi ya mengabdi di wow Detikom. untuk negeri ya. Untuk kantor, untuk negeri. Ya kan LPDP untuk negeri. Baiklah. LPDP-nya Detikom, iya. Apa? LPDP-D-nya Detikom. Oh. Udah ya. Udah ya? Ah, Udah nih. Dan Ini guys, tapi belum udahan nih kita karena kita masih ada sampai jam 6 sore nanti. Masih banyak amunisi lain yang akan kita sebarkan ke kalian. Jadi jangan kemana-mana, tentunya masih di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore.